Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Tiada Tuhan selain Allah yang maha gagah, dialah Allah yang maha baik. Kebaikan Allah meliputi kehidupan kita, bahwa di setiap desah nafas kita, di setiap detak jantung kita, pada setiap kedipan mata kita, bahkan pada setiap aliran darah yang mengalir ke seluruh tubuh kita, sesungguhnya semuanya itu adalah karunia Allah yang tidak bertepi. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung satu demi satu nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita. Karena hal itu telah dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam sebuah ayat, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa innallaha laghafurur rahim. Dan jika kalian menghitung, kata Allah, mengira nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, maka satu fakta yang harus kita akui kebenarannya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini, la tuhsuha, kalian tidak bisa menghitung. Namun yang pasti semua nikmat ini kelak di hari kiamat akan Allah Tabaraka wa Ta'ala tampakkan kepada kita, sehingga kita akan membuat sebuah pengakuan bahwa semua itu adalah nikmat yang dulu semasa di dunia telah kita rasakan. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika summa la tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Ketika Allah Azza wa Jalla mempertanyakan, fima amilta fi, untuk apa nikmat itu engkau gunakan. Beruntunglah hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan keinginan Allah. Dan hanya ada satu tujuan dari penciptaan kita di muka bumi ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Ad-Dariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di sore hari yang penuh berkah ini, yang dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah sempurna ketaatan kita kepadanya. Salat dan salam bersama kita senandungkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah rujukan dalam kehidupan kita, contoh dan teladan, qudwatan wa uswatan, model dalam kehidupan kita. Dan Allah Azza wa Jalla menjamin liman arada an ya'isha sa'idan kariman, bagi orang yang ingin hidup bahagia dan ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla, hanya ada satu jalan, yaitu faqtadi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan Rasul sebagai qudwah, contoh teladan. Dan ini bukan slogan, tapi adalah hakikat yang ingin kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Nabi Muhammad. Umat yang dimuliakan karena kemuliaan Nabi kita. Umat yang diistimewakan oleh Allah karena keistimewaan Nabi kita. Karena tidak ada nikmat yang paling agung yang Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada kita selain daripada nikmat hidayah untuk mendapatkan iman dan Islam. Karena itulah kita berusaha untuk menjaga, merawat, memelihara, mempertahankan iman yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Sampai kapan kita harus bertahan? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai akhir hidup kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di sore hari ini kami begitu sangat berbahagia bisa menjadi bagian dari keluarga besar Ibu Citra. Karena Bu Citra saja yang saya kenal di tengah-tengah keluarga ini, dan perkenankan kami menjadi bagian dari keluarga besar ini karena ternyata
salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, dan barangkali banyak di antara hamba-hamba Allah mengabaikan tentang nikmat ini. Pada saat Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah oleh kalian tentang nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kalian. Sekalipun ayat ini ditujukan kepada para sahabat Nabi Muhammad, yaitu kaum Ansar, yaitu suku Aus dan Khazraj, sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tiba di kota Madinah. Dua suku ini dikenal sebagai dua suku yang selalu bertikai satu dengan yang lainnya, bermusuh-musuhan, bahkan berperang. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah oleh kalian tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kalian. Id kuntum a'da'a, tatkala dulu kalian saling bermusuh-musuhan, saling bertikai satu dengan yang lainnya, saling bertengkar satu dengan yang lainnya. Id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum, lalu Allah Subhanahu wa taala tautkan hati-hati kalian, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka menjadilah kalian dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bersaudara. Karenanya Bapak Ibu sekalian, persaudaraan ini adalah bagian dari nikmat yang begitu sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita sadari dengan baik. Apalagi ikatan persaudaraan di antara kita bukan hanya karena kekerabatan, bukan hanya karena ikatan darah, tapi karena iman, dan inilah yang paling kuat. Inilah yang berkekalan sampai nanti di surga Allah Azza wa Jalla. Suatu ketika ada seorang, dikisahkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Nabi Muhammad tentang amalan persaudaraan? Inna rajulan zara akhan lahu fillah. Ada seseorang yang sedang berkunjung, berziarah ke rumah saudaranya, dan kunjungan ini dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu di tengah jalan, fa arsadallahu lahu malak. Allah utus kepada laki-laki yang sedang berziarah, berjalan ke rumah saudaranya ini, seorang malaikat yang telah merubah wujudnya menjadi manusia biasa atas izin dan perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karenanya kita ketahui bahwa salah satu kekhususan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada para malaikat, sekalipun malaikat ini adalah termasuk di antara makhluk Allah yang gaib bagi manusia, namun malaikat diberikan kemampuan oleh Allah untuk merubah wujudnya. Ya, salah satunya adalah menjadi manusia. Sebagaimana seringkali Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril dalam wujud seorang laki-laki. Dan dalam sebuah hadis Rasul mengatakan bahwa malaikat Jibril selalu datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam wujud laki-laki, mirip dengan seorang sahabat Nabi Muhammad yang bernama Dihya. Dihya ini adalah seorang sahabat Rasul yang begitu sangat tampan, dan perawakan malaikat Jibril, ya, kalau dia merubah wujudnya menjadi manusia biasa seperti seorang sahabat yang bernama Dihya. Dan sebagaimana juga disebutkan oleh Rasul dalam hadis ini bahwa laki-laki ini didatangi oleh seorang malaikat. Lalu faqala al-malak, malaikat ini bertanya kepada laki-laki tersebut, aina turid, mau kemana engkau? Lalu laki-laki ini juga menjawab, uridu an azura akhi fulan, saya hendak mengunjungi saudaraku fulan. Malaikat kembali bertanya, lihajatin laka indah, apa hajatmu, apa kepentinganmu, apa alasanmu, sehingga engkau jauh-jauh datang dari tempatmu ke tempat saudaramu itu. Lalu laki-laki ini kemudian menjawab pertanyaan malaikat ini dengan mengatakan, la, tidak, artinya tidak ada hajat apa-apa, tidak ada kepentingan apa-apa, tidak ada alasan apa-apa yang membuat aku berkunjung ke rumah saudaraku ini. Ya, jadi sangat menarik barangkali Bapak Ibu sekalian, ya, jawaban dari laki-laki ini bahwa hadirnya dia ke rumah saudaranya itu, ya, tidak ada landasan apa-apa, tidak ada hajat apa-apa. Ya, tidak seperti kebanyakan, ya, manusia hari ini baru ingat saudara kalau kondisi sedang susah. Baru ingat saudara ketika ada persoalan, ketika ada sesuatu yang mendesak yang harus diselesaikan.
baru kemudian mengingat saudara-saudaranya. Tapi tidak dengan laki-laki ini. Kalau ditanya kepadanya, lihajatin laka indah, apa hajatmu, apa kepentinganmu, apa alasanmu sehingga engkau jauh-jauh datang dari rumah ke rumah saudaramu itu. Lalu malaikat kemudian bertanya lagi, Fima, kalau tidak ada alasan apa-apa, lalu untuk apa engkau datang ke rumah saudaramu itu? Jawabannya apa Bapak Ibu sekalian? Jawabannya sangat menakjubkan. Dan mudah-mudahan ini juga yang menjadi alasan pertemuan ini dibuat ya, walaupun via online, via Zoom meeting. Tapi alasan inilah yang membuat kita kemudian ingin selalu menyambung tali silaturahim di antara kita. Jawaban laki-laki ini, tatkala malaikat itu bertanya, Fima, kalau begitu dalam rangka apa? Jawabannya adalah, uhibbuhu fillah. Aku mencintai saudaraku itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban yang begitu sangat menakjubkan keluar dari lisan laki-laki yang sedang berjalan ke rumah saudaranya tadi. Bahwa yang membuat dia datang ke rumah saudaranya, berziarah, berkunjung, adalah karena dasar cintanya kepada saudaranya yang dibalut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat malaikat tersebut mendengar jawaban dari laki-laki ini bahwa yang membuat dia datang ke rumah saudaranya adalah karena dorongan cintanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu malaikat mengatakan, fa innallaha arsalani, sesungguhnya Allah mengutusku, ukhbiruka, untuk mengabarkan kepadamu, bi annahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yuhibbuka, mencintai engkau. Masya Allah, kabar yang langsung datang dari langit memberitahukan kepadanya bahwasanya Allah Sang Maha mencintainya. Subhanallah. Ya, kabar yang langsung datang dari langit memberitahukan kepadanya bahwa Allah mencintainya. Disebabkan apa? Lihubbika iyyahu. Karena kecintaanmu kepada saudaramu, Allah cinta kepada engkau. Subhanallah. Kalau Allah telah mencintai seorang hamba, maka tidak ada lagi yang berharga selain daripada cinta Allah Azza wa Jalla. Inilah yang kita buru dalam kehidupan ini. Itu cinta Allah, rahmat Allah, ya, keberkahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan salah satu yang bisa menghadirkan cinta Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan kita adalah persaudaraan yang dibalut karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apakah hanya sampai di situ? Kabar yang disampaikan oleh malaikat kepada laki-laki ini ternyata tidak. Kalimatnya masih dilanjutkan dengan mengatakan, laqad awjaba lakal jannah, dan sungguh Allah telah tetapkan untukmu surga. Subhanallah. Barangkali kita menganggap amalan ziarah, kunjung berkunjung, ya, mendatangi saudara adalah amalan yang biasa. Ternyata di balik amalan tersebut, jika dibalut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sebab hadirnya cinta Allah dalam kehidupan kita. Karena itulah di sore hari ini kita ingin merefresh kembali makna persaudaraan di antara kita. Karena sekali lagi bahwa persaudaraan ini adalah bagian daripada nikmat Allah yang wajib untuk kita syukuri, yang patut untuk kemudian kita jaga dengan baik. Karena persaudaraan yang ingin kita bangun bukan hanya persaudaraan di dunia, tapi persaudaraan yang mengantarkan kita untuk bisa berkumpul lagi di mana? Di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata", ketika penghuni surga telah masuk ke dalam surga, "fayashtaqul ikhwanu ba'dhum ila ba'dhin", orang yang semasa di dunia bersaudara, kelak kata Rasul dalam hadis ini, di surga ketika mereka masuk ke dalam surga, maka akan saling merindukan satu dengan yang lainnya. Ya, perasaan rindu itu akan Allah hadirkan ke dalam para ahlul jannah, para penghuni surga. Di mana Bapak Fulan? Di mana Ibu Fulan? Di mana Fulan? Di mana Fulana? Rasa itu akan muncul ketika kemudian para penghuni surga telah masuk ke dalam surga. Mereka akan merindukan saudara-saudara mereka. Ya. Lalu Rasul alaihi wasallam menceritakan, fayasiru sariru hada ila sariri hada, wa sariru hada ila sariri hada. Dipan, kata Rasul, yang di atasnya, ya, hamba-hamba Allah, para penghuni surga itu duduk
akan berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Hanya Allah yang tahu secara persis bagaimana dipannya, bagaimana pergerakan dipannya, ya, karena surga itu disebutkan oleh Rasul mala ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, keindahan suara di dalam surga ya, belum pernah terdengar oleh telinga kita. Bahkan wala khatara ala qalbi bashar, bahkan terlintas di dalam hati manusia saja tidak. Begitulah ya gambaran keindahan surga yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali kita tidak bisa juga ya membayangkan seperti apa pergerakan dipan para penghuni surga di dalam surga Allah Azza wa Jalla. Namun cukup bagi kita meyakini berdasarkan hadis ini Rasul mengatakan bahwa akan berjalan ya dipan itu dari satu tempat ke tempat yang lain. Hatta yajtami ajamian, hingga orang yang semasa di dunia bersaudara ini akan Allah Tabaraka wa Ta'ala kumpulkan kembali. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla jumpakan kita di dunia ini, maka insya Allah akan pertemukan kita nanti di surganya. Hatta yajtami ajamian, sampai mereka berkumpul kembali. Tatkala pertemuan itu terjadi, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ala sururi mutaqabilin, pertemuan yang dipenuhi dengan kebahagiaan. Ya, bahkan kebahagiaannya begitu luar biasa. Bisa kita bayangkan barangkali Bapak Ibu sekalian, ya, tatkala kita di dunia saja setelah sekian tahun tidak berjumpa dengan saudara, misal setelah sekian tahun tidak berjumpa dengan teman SD, misalkan teman SMP atau teman-teman masa kecil kita dulu, sekalinya kita berjumpa di usia yang sudah tua misalkan, ya itu bisa kita bayangkan kebahagiaan yang luar biasa yang kita rasakan. Ya, apalagi ya setelah sekian banyak peristiwa yang kita lalui, kemudian Allah Azza wa Jalla pertemukan, kebahagiaan itu luar biasa. Apalagi pertemuan ini pertemuan di surga Allah Azza wa Jalla setelah melewati proses demi proses, ya peristiwa demi peristiwa, kejadian demi kejadian yang begitu sangat panjang. Setelah kita berada di alam barzah sampai kemudian kita ya dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan di padang mahsyar, lalu kemudian ya diproses dengan sedemikian luar biasanya, lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita di surga. Luar biasa kebahagiaan itu akan dirasakan oleh para penghuni surga. Ya, tatkala pertemuan itu terjadi, kebahagiaan dirasakan, fayaqulu ahaduhuma li sahibi. Ya, maka seorang di antara mereka akan berkata kepada yang lain, ya, karena penyakit lama akan kumat kembali Bapak Ibu sekalian. Di dunia ya tatkala pertemuan itu terjadi, merumpi habis-habisan. Ya, kopi satu teko nggak cukup ya kan untuk bercerita satu malam dengan saudara atau teman yang sudah lama tidak berjumpa. Apalagi di surga Allah Azza wa Jalla. Jadi para penghuni surga akan berdialog satu dengan yang lainnya. Berdasarkan hadis ini, di antara dialog penghuni surga dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ini kelak juga akan menjadi dialog kita. Amin ya rabbal alamin. Fayaqulu ahaduhuma li sahibi. Salah seorang di antara mereka akan berkata kepada yang lainnya, ta'lam mata ghafarallahu lana. Ya, karenanya dalam riwayat banyak disebutkan bahwa bahasa yang akan digunakan oleh para penghuni surga adalah bahasa Arab. Yang bahasa Arab. Karenanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam satu pendapatnya menyebutkan bahwa mempelajari bahasa Arab ini hukumnya wajib. Ya, mempelajari bahasa Arab hukumnya wajib. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Dan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad alaihi wasallam wajib untuk mempelajari Al-Quran. Dan dalam sebuah kaidah fikih dikatakan, ma la yatimmu bihi al-wajib illa fahuwa wajib. Apa-apa yang tidak sempurna dengannya satu kewajiban, maka hukumnya menjadi wajib. Pada saat mempelajari Al-Quran, hukumnya adalah wajib dan tidak akan sempurna mempelajari Al-Quran kalau kita tidak paham bahasa Arab, maka berdasarkan kaidah ini, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwasanya ya mempelajari bahasa Arab adalah hukumnya wajib. Dan bahasa Arab inilah yang akan digunakan nanti di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan salah satu dialognya adalah, ta'lam mata ghafarallahu lana. Wahai saudaraku, tahukah engkau kapan dulu Allah mengampuni dosa kita? Jadi para penghuni surga akan ya
mengingat memori-memori indah mereka selama di dunia. Ya. Nostalgia tentang kenangan-kenangan indah mereka selama di dunia. Ya. Lalu saudara yang lain akan menjawab, kalau ditanya, ta'lam mata ghafarallahu lana, tahukah engkau kapan dulu Allah mengampuni dosa kita? Fayaqulu sahibuh, maka saudara yang lain akan menjawab, yauma kunna fi maudhi kada wa kada, hari di mana dulu di dunia kita bertemu di tempat ini, berkumpul di tempat itu, berjumpa di majelis ini, bertemu di majelis itu, pada aunallah, lalu kita berdoa kepada Allah, faghfara lana, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Karenanya Bapak Ibu sekalian, kita berusaha untuk menciptakan memori indah ya di dunia ini. Dan tidak ada kenangan yang paling indah kecuali di saat kita taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan saya meyakini pertemuan kita di sore hari ini juga insya Allah menjadi salah satu kenangan yang akan kita sebut-sebut di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, namun tatkala kemudian kita telah menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang bersaudara, maka wajib bagi kita untuk menunaikan hak-hak persaudaraan. Ya. Jadi jangan katakan kita bersaudara kalau kita tidak menunaikan hak-hak persaudaraan. Ya. Karena banyak dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa persaudaraan ini harus dibangun di atas hak dan kewajiban. Ya, hak dan kewajiban. Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Ini hak secara umum ya, sesama muslim disebutkan oleh Rasul, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6 kata Rasul. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Jika engkau berjumpa dengan saudaramu maka ucapkan salam. Ya. Jadi berdasarkan kalimat dalam hadis ini, sebagian ulama berpendapat bahwa bukan hanya menjawab salam yang wajib, tapi tatkala kemudian berjumpa dengan saudara maka wajib hukumnya untuk mengucapkan salam. Karena perintahnya adalah fasallim alaihi, maka ucapkanlah salam. Ya, dan ini luar biasa fadilah di balik ya salam yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan para sahabat begitu sangat mengamalkan ya afshus salama bainakum, menyebarkan salam di antara kalian. Pernah satu ketika Bapak Ibu sekalian, para sahabat ini sedang berjalan dalam satu rombongan. Di tengah jalan rombongan ini dihadang oleh sebuah pohon yang menghadang jalan mereka, sehingga rombongan ini terpisah. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, disebabkan pohon yang ada di hadapan mereka. Pada saat mereka dipertemukan kembali oleh pohon itu, setelah kemudian dipisahkan oleh pohon, lalu mereka berjumpa kembali, lalu mereka saling mengucapkan Assalamualaikum, 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 Masya Allah. Begitulah para sahabat. Karena dengan menebarkan salam ini akan menimbulkan kasih sayang, memunculkan rasa aman yang terhadap saudara kita. Dan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang mengatakan, ya la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak dikatakan beriman hingga kalian saling mencintai. Dan Rasul mengatakan, awa ala dullukum, maukah kalian kutunjukkan ala syai'in idza fa'altumuhu, ya, kutunjukkan kepada sesuatu yang jika kalian lakukan perkara itu, tahabbtum, maka kalian akan saling mencintai satu dengan yang lainnya. Dan ternyata amalan itu adalah afshus salama bainakum, ucapkan salam di antara kalian. Karena Bapak Ibu sekalian, mulai kita dawamkan, biasakan dalam kehidupan kita berjumpa siapa saja, di mana saja, baik yang kita kenal ataupun tidak kita kenal, selagi kita yakin bahwa dia adalah muslim, ya maka ucapkan salam. Apalagi sesama kita, sama ya orang-orang yang dipersaudarakan oleh Allah Azza wa Jalla karena ikatan darah dan iman, ya tentu ini jauh lebih utama. Bahkan masuk ke dalam rumah saja kita ya ucapkan salam. Ada atau tidak orang dalam rumah, ucapkan salam. Karena Rasul dalam hadis ini itu menjadi hak saudara yang harus kita tunaikan. Yang kedua kata Rasul dalam hadis ini, selain daripada idza laqitahu fasallim alaihi, jika engkau berjumpa dengannya maka ucapkanlah salam. Yang kedua kata Rasul, hak muslim atas muslim yang lainnya adalah wa idza da'aka fa'jibhu. Dan jika dia mengundangmu maka penuhi undangannya. Nah, di sini para ulama memang menspesifikkan undangan apa yang dimaksud, ya, dakwah apa yang dimaksud. Dan jumhur ulama berpandangan bahwa dakwah di sini, undangan di sini dakwatul walimah,
undangan resepsi pernikahan atau undangan-undangan walimah yang lainnya, maka selagi kita tidak ada udzur yang menyebabkan kita tidak bisa hadir, maka berusaha untuk menghadirinya, karena itu adalah hak persaudaraan yang harus kemudian kita tunaikan. Yang ketiga, kata Rasul alaihi salatu wasallam, wa idza da'aka fa'ajibhu, jika engkau mengundang maka penuhi undangannya. Yang ketiga adalah wa idza marida fa'udhu, jika dia sakit maka jenguklah dia. Ya, dan amalan menjenguk orang sakit ini begitu sangat istimewa. Dalam sebuah hadis Rasul menyebutkan bahwa orang yang keluar dari rumahnya untuk menjenguk orang yang sakit, maka akan berjalan di belakangnya 70.000 malaikat yang mendoakan orang yang pergi mengunjungi ya orang-orang yang sakit. Subhanallah. Dan ada hak saudara kita tatkala dia sakit, ya kemudian kita kunjungi. Kata Rasul, wa idza marida fa'udhu, jika dia sakit maka jenguklah dia. Ya, sebagai setawar sedingin yang kita berikan kepada mereka, ada sebuah kebahagiaan yang kita berikan kepada saudara kita tatkala kita datang menjenguknya, berupa perhatian dari diri kita, doa dari kita, dan itu akan membantu kesembuhan saudara kita. Kemudian juga Rasul menyebutkan wa idza atasa fahamidallaha fashammithu, jika saudaramu bersin lalu dia puji Allah, maka syamithu, doakan dia ya, dengan mengucapkan yarhamukallah. Jadi tatkala orang bersin dan kemudian dia bersin mengucapkan lafaz hamdalah, maka doakan dia dengan ucapan yarhamukallah, semoga Allah ya merahmatimu. Dan orang yang bersin yang didoakan yarhamukallah, hendaklah dia membalas yahdikumullahu wa yuslih balakum. Ada satu kisah menarik Bapak Ibu sekalian, ini terjadi pada seorang ulama hadis yang bernama Imam Abu Daud. Imam Abu Daud ini termasuk di antara ulama hadis, dan dia menulis sebuah buku hadis yang kemudian dikenal dengan istilah Sunan Abi Daud, termasuk di antara 6 kitab hadis yang mu'tamad, yang diistilahkan dengan satu istilah Al-Kutub As-Sittah. 6 kitab hadis yang mu'tamad selain daripada Imam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan An-Nasai, dan salah satunya tadi Sunan Abi Daud. Nah, Imam Abu Daud selain dia banyak menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW, dia juga termasuk di antara orang yang berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan terhadap sunnah Rasul kita berusaha untuk mengamalkan sekuat tenaga kita, semampu kita, bukan semau kita, tapi semampu kita. Nah, dikisahkan pada saat itu Imam Abu Daud sedang yarkab as-safinah, sedang naik ke atas sebuah kapal dalam sebuah perjalanannya. Lalu kapal ini kemudian menepi di sebuah pelabuhan. Dan Imam Abu Daud pada saat itu masih berada di atas kapal ketika kapal ini sedang berlabuh di sebuah pelabuhan. Lalu dia mendengarkan ada orang bersin di darat, dan orang yang bersin ini mengucapkan Alhamdulillah. Lalu Imam Abu Daud turun dari kapalnya, yang menghampiri orang bersin tersebut, hanya sekedar untuk mengucapkan kepadanya yarhamukallah. Dan setelah itu Imam Abu Daud pun naik ke atas kapal setelah mengucapkan yarhamukallah, dan kapal ini pun berlayar, dan di tengah jalan para penumpang dari kapal tersebut mendengar sebuah kalimat terdengar di telinga mereka. Semuanya rata-rata para penumpang kapal yang bersama Imam Abu Daud mendengarkan suara menggema di telinga mereka, dan kalimat ini menyampaikan sebuah pesan, inna Aba Daud ishtara jannatan minallahi badrahum. Sesungguhnya Abu Daud telah membeli surga dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Kira-kira amalan apa yang dilakukan oleh Imam Abu Daud sehingga ya suara ini menggema di telinga para penghuni kapal. Namun yang jelas dia baru saja mengamalkan sunnah Rasulullah mentashmid orang bersih, mendoakan orang bersih. Ya, karena itulah Rasul dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan kau remehkan kebaikan, jangan kau sepelekan minal ma'ruf, dari kebaikan-kebaikan, syai'a, sekalipun kebaikan itu kecil dalam pandangan kalian. Jadi kita tidak tahu kelak dari amalan mana Allah akan menurunkan rahmatnya kepada kita. Bisa jadi tadi ya sebabnya adalah tashmid, mentashmid orang bersin, mendoakan orang bersin, menjadi sebab Imam Abu Daud kemudian dikatakan, inna Aba Daud ishtara jannatan minallahi badrahum. Sesungguhnya Abu Daud telah membeli surga dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan itu juga amalan yang disebabkan karena persaudaraan tadi. Hak persaudaraan ketika ditunaikan, hadirnya cinta Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada bersin, wa idzastansahaka fansahu. Jika dia minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Ya, karenanya wajib hukumnya kalau ada orang datang kepada kita minta nasihat, maka hukumnya wajib bagi kita untuk menasihatinya. Ya, kalau diminta, kalau tidak diminta, di situ ada ya sebuah amalan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau saudara itu datang secara khusus minta nasihat kepada kita, maka wajib bagi kita untuk memberikan nasihat kepadanya. Dan yang keenam, di antara hak umum persaudaraan adalah wa idza mata fatba'hu. Dan jika saudaramu itu meninggal dunia, maka hendaklah iringilah jenazahnya. Artinya kita urusi fardu kifayah yang harus ditunaikan kepada saudara kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, itu hak, ya hak secara umum. Adapun hak secara khusus, ada hak saudara kita di lisan kita, dengan menjaga lisan kita ya, dari hal-hal yang bisa menyakitkan perasaan dan hati saudara kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak peristiwa dan kejadian begitu amat sangat menjaga perasaan ya, sahabat-sahabatnya. Rasul tidak pernah membuat para sahabatnya berubah air muka mereka disebabkan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selalunya Nabi Muhammad menjaga keharmonisan hubungan dengan para sahabatnya. Bahkan pada saat Rasul menasehati para sahabat yang sedang melakukan kesalahan atau perbuatan dosa, itu dengan cara terbaik Rasulullah SAW ya berikan. Ya, pernah suatu ketika datang kepada Nabi Muhammad alaihi wasallam seorang sahabat, di mana sahabat ini memakai pakaian yang dipakaiannya ada bekas saffron. Barangkali Bapak Ibu tahu saffron, minuman saffron ini berwarna kuning ya. Saffron ini berwarna kuning sehingga ada bekas kuning di baju sahabat yang datang kepada Rasul ini. Nabi Muhammad itu tidak senang ya, artinya kurang nyaman melihat bekas saffron yang ada di baju sahabat tadi. Tapi Rasul tahan dirinya untuk tidak ya berkomentar atas bekas saffron tersebut. Lalu pada saat telah terjadi dialog antara Rasul dengan sahabat tadi, sahabat tadi pun berlalu dari hadapan Rasul. Lalu Rasul katakan kepada sahabat yang lainnya, tolong sampaikan kepada sahabat yang tadi, agar dia membersihkan bekas saffron yang ada di bajunya. Ya, begitulah Rasul menjaga perasaan para sahabatnya. Nah, ada hak saudara kita di lisan kita dengan menjaga lisan, jangan sampai karena kata-kata kita ada yang tersakiti, ya, ada yang tersinggung dan lain sebagainya. Kemudian hak saudara kita di lisan kita yang lainnya adalah mendoakan saudara kita. Dalam sebuah hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu li akhihi bi zahril ghaibi faqala al-malak amin, walaka mithlu dzalik." Ketika seseorang berdoa untuk saudaranya, di saat saudaranya tidak tahu kalau dia sedang didoakan. Ya, ini amalan yang sangat istimewa ya Bapak Ibu sekalian, mendoakan saudara pada saat saudara kita itu tidak tahu kalau kita sedang mendoakannya. Kalau kita berjumpa dengan saudara kita lalu kemudian kita doakan semoga segala urusan Bapak dimudahkan. Itu bagus, ahsan. Tapi yang tidak kalah bagusnya lagi adalah pada saat kemudian di saat saudara kita tidak tahu kalau kita sedang mendoakannya, ada sebuah fadilah yang disebutkan oleh Rasul di dalam hadis ini, faqala al-malak, malaikat akan berkata amin, walaka mithlu dzalik. Ya, jadi pada saat seseorang berdoa untuk saudaranya, di saat saudara yang tidak tahu kalau dia sedang didoakan, malaikat akan ikut campur dalam doa itu dengan mengatakan amin, artinya mengaminkan doa tersebut, dan walaka mithlu dzalik, dan semoga engkau mendapatkan hal yang sama. Artinya malaikat mendoakan orang tersebut dengan doa yang sama seperti dia mendoakan saudaranya. Artinya peluang doanya akan diijabah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala amat sangatlah besar. Karena malaikat akan ikut campur dalam doa tersebut. Paling tidak di saat kita ya tidak bisa membantu secara materi saudara-saudara kita, bantu dengan doa kita.
Dan kebaikan dari doa kita akan kembali kepada diri kita. Karena malaikat akan ikut campur di dalam doa kita. Kemudian Bapak Ibu saya rahmati Allah Subhanahu wa taala, juga yang tidak kalah penting berkata perkataan yang baik yang membahagiakan mereka. Karena idkhalus surur, menghadirkan, mendatangkan, memasukkan kebahagiaan di dalam dalam hati saudara kita, itu juga bagian daripada sedekah terbaik seorang hamba. Jadi sedekah itu tidak selalu identik dengan uang, tidak selalu identik dengan barang, dengan materi. Bahkan idkhalus surur, menghadirkan kebahagiaan ke dalam hati seorang hamba, itu juga bagian daripada sedekah terbaik. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, juga yang tidak kalah penting, hak saudara kita pada harta kita. Jadi, dalam harta kita ada hak saudara kita yang juga harus kita tunaikan untuk kemudian kita bantu, untuk kemudian kita tolong, tentu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita buka lembaran sejarah para sahabat Rasulullah SAW, bagaimana gambaran persaudaraan yang mereka bangun sesama mereka, maka kita akan merasa bahwa kisah para sahabat itu adalah kisah di negeri dongeng. Jadi dalam satu riwayat, Ibnu Mas'ud menceritakan bahwa uhdiya rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu ketika ada seorang sahabat Nabi Muhammad itu diberi hadiah kepala kambing. Jadi kepala kambingnya bukan kepala kambing bulat-bulat tentunya Bapak Ibu, kepala kambingnya sudah dimasak, diolah. Kalau kita hari ini mungkin udah digulai gitu kan, atau apalagi mungkin Bapak yang tahu mana yang paling enak untuk kepala kambing ini dalam pengolahannya. Namun yang jelas kepala kambing yang dihadiahkan kepadanya sudah diolah, sudah dimasak. Pada saat kemudian dihadiahkan kepadanya kepala kambing, di saat dia butuh dengan makanan itu, dia butuh dengan kepala kambing itu untuk dirinya dan keluarganya. Namun pada saat diberikan kepadanya kepala kambing, lalu dia katakan apa? Akhi fulan ahwaj minni ilaih. Saudaraku fulan lebih butuh daripadaku. Jadi tolong antarkan kepala kambing ini kepadanya. Jadi dia tolak kepala kambing itu di saat dia butuh dengan kepala kambing itu, untuk saudaranya. Akhi fulan ahwaj ilaih. Saudaraku fulan lebih butuh, tolong antarkan kepala kambing ini kepadanya. Lalu orang yang mengantarkan ini pergilah kepada orang yang kedua berdasarkan rekomendasi orang yang pertama. Sampai di hadapan orang yang kedua, tatkala dihadiahkan kepadanya kepala kambing, juga ternyata dia mengatakan akhi fulan ahwaj minni ilaih. Apa kata orang kedua ini? Saudaraku fulan lebih butuh daripadaku. Jadi antarkan saja kepala kambing ini kepadanya. Jadi singkat cerita Bapak Ibu sekalian, kepala kambing ini kembali lagi kepada orang yang pertama kali diberikan kepadanya. Namun setelah melewati 7 orang, bayangkan 7 orang ditawarkan, namun mereka menolak karena ingin mendahulukan saudaranya dibandingkan dengan dirinya sendiri. Masya Allah. Dalam kisah yang lain disampaikan, ada seorang sahabat Nabi Muhammad namanya Masruq, Bapak Ibu sekalian. Masruq. Saya tidak tahu kenapa dia dipanggil Masruq, namun dalam bahasa Arab Masruq ini artinya orang yang dicuri, orang yang dicuri. Nah, Masruq ini dia punya saudara namanya Khaitamah. Nah, 2 orang yang bersaudara ini statusnya sama. Status mereka ini punya banyak hutang. Jadi Masruq punya banyak hutang, Khaitamah juga punya banyak hutang. Nah, satu hari Masruq yang dia punya banyak hutang ini pergi ke tempat Khaitamah berhutang. Dia bayarkan hutangnya Khaitamah tanpa sepengetahuan Khaitamah di saat dia juga sedang punya hutang. Nah, ternyata Khaitamah juga pergi diam-diam ke tempat Masruq berhutang. Dia bayarkan hutangnya Masruq tanpa sepengetahuan Masruq di saat dia juga sedang punya hutang. Jadi 2 orang yang bersaudara ini saling membayarkan hutang tanpa sepengetahuan saudaranya. Masya Allah. Jadi pada saat mereka mau bayar,
apa kata orang yang mereka berhutang di situ, ya mereka katakan, ya hutangnya sudah lunas gitu kan, hutangnya sudah lunas, masya Allah. Adakah ya model persaudaraan itu di zaman kita hari ini? Ya mungkin langka, tapi saya masih menemukan cerita tentang hal ini, Bapak Ibu sekalian. Tapi begitulah para sahabat Rasulullah SAW membangun ya sebuah suasana yang begitu sangat dahsyat, yang sangat indah. Bahkan seorang ulama bernama Abu Sulaiman Ad-Darani, dia menyebutkan, inilah alqamu al-luqmah fi fammi akhi min ikhwani fa'ajidu ta'maha fi halqi. Tidaklah aku suapkan satu suapan makanan ke dalam mulut saudaraku, melainkan aku yang merasakan nikmatnya di tenggorokanku. Subhanallah. Ini satu ungkapan yang sangat indah sekali, Bapak Ibu sekalian. Jadi dia suapkan makanan ke dalam mulut saudaranya, namun dia merasakan nikmatnya di tenggorokannya. Ini satu gambaran keindahan yang luar biasa ya, pada saat kemudian saudara mendapatkan nikmat, kita yang merasakan bahagianya. Ya, jangan sebaliknya, kita menjadi orang yang sengsara ketika melihat saudara mendapatkan nikmat. Kita menjadi orang yang bahagia ketika melihat saudara kita sengsara. Nauzubillahi min dzalik. Itulah yang disebut dengan hasad. Dan hasad, kata Rasul dalam sebuah hadisnya, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Jangan sekali-kali kalian memiliki sifat hasad, karena hasad itu bisa memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api bisa memakan kayu bakar. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita berusaha untuk menghindari sifat hasad ini. Justru kita menjadi orang yang paling bahagia ketika melihat orang lain bahagia. Ya. Dan kita berusaha untuk menjadi bagian daripada membahagiakan saudara kita. Dengan apa yang bisa kita berikan. Ya, sekuat tenaga kita, semampu kita. Kalaupun belum bisa sampai kepada ithar yang dilakukan oleh para sahabat, itu namanya ithar, mendahulukan ya saudara dibandingkan dengan diri di saat kita butuh, itu ithar. Dan itu kan yang membuat Allah Azza wa Jalla memuji kaum Ansar di dalam surah Al-Hasyr, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kanu bihim khasasah, kata Allah Azza wa Jalla. Itu adalah pujian Allah terhadap kaum Ansar yang lebih mendahulukan kaum Muhajirin dalam pembagian harta fai pada saat itu, harta rampasan perang. Jadi mereka butuh, tapi mereka melihat kaum Muhajirin lebih butuh, sehingga mereka menahan diri mereka dari harta rampasan perang, mendahulukan kaum Muhajirin. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kanu bihim khasasah. Itu adalah tingkatan persaudaraan yang paling tinggi, yaitu ithar. Pada saat kita mampu mendahulukan saudara kita dibandingkan dengan diri kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, secara umum, hak saudara kita yang mesti kita tunaikan adalah hak saudara kita pada hati kita. Setidaknya ada dua, ya, hak saudara kita di hati kita. Yang pertama adalah memaafkan, ya, memaafkan. Karena memang kita hidup dengan manusia. Dan Rasul dalam sebuah hadis yang menyebutkan, innalladzi yukhalitun nasa wa yasbir ala adahum khairun minalladzi la yukhalitun nasa wa la yasbir ala adahum. Orang yang mau bergaul dengan manusia, sabar dengan dinamika kehidupan bersama manusia, ya, karena pasti akan ada gesekan, ada persoalan, ada ya berbagai macam dinamika akan terjadi kalau kita hidup bersama manusia. Namun sabar di atas dinamika tersebut, kata Rasul, khairun, maka itu lebih baik dibandingkan dengan minalladzi la yukhalitun nasa wa la yasbir ala adahum, dibandingkan dengan orang yang menarik diri, tidak mau berinteraksi dengan manusia dan tidak sabar dengan dinamika kehidupan bersama manusia. Nah, untuk bisa selamat, ya, untuk bisa selamat persaudaraan itu adalah memberikan ruang yang besar di dalam hati kita untuk memaafkan. Ya, memaafkan. Karena memaafkan ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat An-Nur, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Dan hendaklah mereka memberikan maaf, dan hendaklah mereka melapangkan dada, tidakkah kalian menginginkan ampunan Allah? Jadi dengan memaafkan ini menghadirkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Ini
kisah yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Nur ini adalah kisah yang terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ya Bunda Aisyah radhiyallahu anha pernah menghadapi sebuah persoalan yang sangat besar, di mana dia diisukan, digosipkan berselingkuh dengan seorang sahabat Rasul yang bernama Safwan. Jadi karena satu peristiwa atau kejadian pada saat itu, orang-orang munafik mengambil momen itu sebagai ya kesempatan untuk mencemarkan nama baik Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi betul-betul Bunda Aisyah dalam tekanan yang luar biasa, Rasul juga demikian, termasuk Abu Bakar As-Siddiq, ayahnya Aisyah, luar biasa. Dan yang membuat Abu Bakar As-Siddiq ya luar biasa marahnya pada saat itu karena Abu Bakar mendapati ada seorang sahabat namanya Mistah bin Athathah, termasuk di antara orang yang menceritakan perihal Aisyah ini. Padahal Mistah bin Athathah ini adalah orang yang selalu dibantu oleh Abu Bakar, yang selalu ditolong oleh Abu Bakar As-Siddiq. Namun dia termasuk di antara orang yang menceritakan masalah Aisyah kemana-mana. Ya, pada saat Abu Bakar tahu kalau Mistah bin Athathah ini termasuk yang menceritakan Aisyah kemana-mana, Abu Bakar sebagai seorang ayah dan manusia biasa wajar jika dia marah pada saat itu, ya, karena dia marah, Abu Bakar kemudian menahan subsidi, ya, bantuan yang selalu dia berikan kepada Mistah bin Athathah karena dia sedang kesal kepada siapa? Kepada Mistah. Hingga tidak lama setelah itu Allah Azza wa Jalla turunkan beberapa ayat di dalam surat An-Nur yang menerangkan bahwasanya Aisyah ya terlepas dari fitnah itu. Artinya berita itu hanyalah hadisul ifki, berita bohong, tidak benar adanya. Ketika nama Aisyah telah bersih dari fitnah itu, ya, maka Abu Bakar As-Siddiq ya senang satu sisi, tapi di sisi yang lain belum bisa memaafkan kesalahan Mistah. Artinya subsidi yang biasa dia berikan ya belum dia cairkan, belum dia berikan kepada Mistah. Hingga kemudian Allah turunkan surat An-Nur tadi ayat ke-22, Allah berfirman wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna yaghfirullahu lakum. Dan hendaklah mereka memberikan maaf, hendaklah mereka melapangkan dada, kata Allah, tidakkah kalian menginginkan ampunan Allah? Pada saat Abu Bakar mendengar ayat ini diturunkan, lihat bagaimana interaksi para sahabat dengan Al-Qur'anul Karim. Pada saat ayat ini diturunkan, Abu Bakar langsung merasa ini sindiran telak dari Allah untukku, kata Abu Bakar. Jadi Abu Bakar langsung merasa, dan begitulah seharusnya ketika kita membaca Al-Quran, bahwa Al-Quran itu sedang berdialog dengan kita. Allah sedang berdialog dengan kita lewat ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Na'udzubillah kalau kita yang membaca Al-Quran yang kita ingat justru orang lain gitu kan. Pada saat melewati sebuah ayat, ini nampaknya ayat ini cocok buat Bapak Fulan ini. Ini kayaknya ayat ini cocok untuk Ibu Fulanah ini. Na'udzubillah. Padahal ayat itu sedang ditujukan kepada kita. Nah, Abu Bakar itu langsung merasa, ya, ini ayat sindiran dari Allah untukku. Demi Allah, kata Abu Bakar, aku jauh lebih berharap kepada ampunan Allah. Dan mulai detik ini saya tidak akan tahan subsidi itu kepada Mistah bin Athathah. Subhanallah. Kenapa Abu Bakar mau memaafkan kesalahan Mistah? Karena ya garansi yang Allah berikan kepada orang yang memaafkan itu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu ternyata memaafkan ini bisa membuat kita bahagia, Bapak Ibu. Ya, coba mungkin kita pernah marah dengan seseorang, kesel dengan seseorang. Bagaimana dunia kita saat itu, Bapak Ibu? Saya jamin ya pada saat kita sedang menahan, ya ada amarah yang sedang kita tahan, ada emosi yang kemudian sedang menggelegak di dalam hati kita, itu pasti kita tidak akan bahagia. Ya, selalunya kita memikirkan orang yang sedang kita kesel kepadanya. Ya, padahal orang yang kita marah itu belum tentu ingat kita. Kita disebabkan karena emosi itu makan jadi tidak enak, tidur jadi tidak nyenyak, kemana-mana ingat dia. Padahal dia yang kita ingat itu sedang tidak ingat kita. Ya betapa sakitnya hati ini, begitu Bapak Ibu. Ya kan? Jadi bukan hanya cinta yang bertepuk sebelah tangan, amarah pun bisa bertepuk sebelah tangan. Ya, alangkah meruginya kita ketika yang kita hadirkan hanyalah amarah saja. Padahal kalau kita memaafkan,
maka kita akan bahagia. Kita akan merasakan kelapangan hati yang luar biasa. Dan dulu ada seorang sahabat Rasul, namanya Abdullah bin Salam, sebab dia memaafkan kesalahan orang yang menyakitinya. Setiap malam dia memaafkan kesalahan orang, siapapun yang menyakitinya dia maafkan. Ternyata itu menjadi sebab Rasul mengatakan dia ahlul jannah. Subhanallah. Jadi di dalam hati kita ada hak saudara kita, yaitu memaafkan. Selain yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, hak saudara kita di hati kita adalah kesetiaan. Ya, kesetiaan dalam hal ini maksudnya adalah kita selalu menjaga hubungan baik dengan saudara-saudara kita, ya, baik ya masih hidup ataupun telah meninggal dunia, sebagaimana Rasul ya terhadap saudara-saudara Khadijah, terhadap teman-teman Khadijah, walaupun Khadijah telah meninggal dunia, Rasulullah selalu membangun hubungan baik dengan karib kerabat Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Jadi itu adalah bukti kesetiaan persaudaraan. Dan dalam hal ini adalah ya, istri bagi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, karena memang Bunda Khadijah tidak pernah tergantikan di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian untuk merefresh makna persaudaraan, apalagi ini majelis keluarga. Mudah-mudahan dari sedikit apa yang kami sampaikan ini bisa merefresh makna persaudaraan di antara kita, bahwa kita membangun hubungan kekeluargaan ini, persaudaraan ini bukan di atas dunia, tapi di atas iman. Dan itulah yang paling kuat, itulah yang paling yang kekal nanti sampai di surga Allah Azza wa Jalla, di mana kita membangunnya di atas keimanan, di atas ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia ini sebagai orang yang bersaudara, nanti Allah kumpulkan kita lagi di surganya insyaallah ta'ala. Dan saudara-saudara yang soleh inilah yang kelak akan menarik tangan kita ke dalam surga Allah Azza wa Jalla tatkala amalan kita belum sampai untuk mengantarkan kita ke dalam surga, ternyata ada syafaat dari saudara-saudara yang soleh yang akan menggenggam tangan kita untuk masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Karenanya saya berpesan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian masuk surga, ya coba lihat ada Ustadz Muhammad Akhir Rifki tidak ini dalam surga. Kalau belum ada, jadikan saya bagian dari keluarga Bapak Ibu sekalian, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa menarik tangan saya, dan mudah-mudahan kita tidak ya melewati proses yang membuat kita sengsara di dalam neraka. Mudah-mudahan kita semua insya Allah masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak yang memoderatori pertemuan kita di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ahyar Rifki. Ya, jadi tadi sudah kita diingatkan, kita di-refreshing bagaimana makna persaudaraan. Ya, antara lain adalah hak-hak sebagai saudara, ya, atau kerabat saling mendoakan, terutama mendoakan diam-diam, ya. Kemudian memenuhi undangan kalau diundang, ya, dan mendoakan ketika bersin. Begitu pula hak keluarga, ya. Antara lain memaafkan, ya. Tadi Ustaz bilang memaafkan itu sangat membahagiakan, dan juga kesetiaan. Saya jadi ingat sebuah tulisan atau sebuah kata-kata singkat untuk memaafkan, ya. Jangan bebani hatimu dengan amarah. Maafkanlah agar hatimu tidak selalu gundah. Ya, jadi bukan hal-hal itu yang mungkin kita lupa, kadang-kadang kesal sama orang terus diam tapi tidak memaafkan, masih berkepanjangan. Jadi jangan bebani hatimu dengan amarah, maafkanlah agar hatimu tidak selalu gundah, ya. Dan juga kesetiaan, antara lain menjaga hubungan yang baik dengan sanak saudara, ya. Itu salah satu bentuk kesetiaan. Monggo para sedulur, kalau ada yang ingin ditanyakan, masih ada waktu beberapa menit lagi. Aman.
Tapi Dalam? tanya dong, boleh ya? Boleh, silakan, Ma. Siapa Ya. nih? Bukan Mama, Santi. Oh, Santi, silakan Santi. Ini Iya. Santi dari Depok, Ustaz. Ponakan. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Silakan Silakan Santi. Ibu Santi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Santi, sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah ya Pak Ustadz materinya. Iya, iya. Saudara-saudara nih. Masya Allah. Ya Ibu. Kita lihat kalau sejarah Nabawiyah kayaknya nggak mungkin. Suaranya putus-putus, Mbak Santi. Ya, silakan Bu Santi diulang lagi. Kamu udah sampai sini, kita muncul. Suaranya nggak kedengeran, Mbak Santi. Ini udah sampai Pondok Bambu. Monggo Mbak Santi, suaranya tadi masih nggak kedengeran. Ya, silakan Ibu. San, yuk. Ya, kedengeran ya Paman? Ya, Ya, silakan. silakan. Ini misalnya ya, rekan-rekan kita itu ada yang non-muslim gitu ya, Pak Ustadz. Baik. Nah, kalau non-muslim itu gimana ya, misalnya sakit, kita kan juga kalau rekan sekantor kan biasanya menjenguk. Kemudian untuk mendoakannya tuh seperti apa? Apakah memang sama haknya dengan saudara-saudara kita yang sama-sama muslim seperti itu, Pak Ustadz? Kalau ada apa ya? Ada adab lain untuk yang non-muslim atau memang sama haknya gitu ya, seperti saudara-saudara sama muslim seperti itu, Pak Ustadz. Baik. Sementara itu dulu pertanyaannya. Baik, Ibu. Baik. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar itu pernah datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah kemudian bertanya, dan Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, pertanyaannya luar biasa Ibu sekalian. Kata Abu Bakar, wahai Aisyah, adakah dari amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang belum kuamalkan? Gitu. Ini menunjukkan bahwa Abu Bakar itu telah melaksanakan banyak atau semua dari kebaikan yang dimiliki oleh Rasul, sehingga dia bertanya, ada tidak di antara amalan Nabi yang belum kuamalkan? Kata Aisyah, ada wahai ayah. Rasulullah selalunya dia datang kepada tetangganya, orang Yahudi yang tua, renta, buta, gitu kan, dan membawakannya susu, bahkan menyuapinya susu. Lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengamalkan amalan tersebut, datang kepada orang Yahudi tadi seraya membawa susu, bahkan menyuapkan kepadanya susu. Nah, orang Yahudi walaupun orang yang buta, tapi dia memiliki perasaan yang sangat kuat ya, dan bisa membedakan ya, dan dia bertanya, ini tidak seperti biasanya gitu kan, padahal Abu Bakar ini orangnya sangat lembut Ibu sekalian. Abu Bakar ini dikenal dengan kepribadian yang sangat lembut, tapi ternyata kelembutan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu masih kalah oleh kelembutan Nabi Muhammad SAW. Karena dia merasakan ada yang berbeda pada suapan Abu Bakar, sehingga dia bertanya, mana orang yang biasa datang kepadaku, menyuapiku ya susu? Kata Abu Bakar As-Siddiq, tidakkah engkau mengetahuinya bahwa dia telah wafat dan dia adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar nama Nabi Muhammad disebutkan, orang Yahudi ini kaget karena selama ini tanpa dia sadari dia selalu mencaci maki Nabi Muhammad tepat di depan hidungnya Rasulullah. Karena selama ini dia mendapatkan asupan negatif dari saudara-saudaranya Yahudi yang lain tentang Rasul, sehingga dia mencela Nabi Muhammad itu tepat di depan Nabi Muhammad alaihi wasallam. Namun Rasul tidak sakit hati, tetap saja setiap kali datang menyuapi, tetap berbuat baik kepadanya. Nah, pada saat itulah hidayah merasuki hati dan jiwanya. Akhirnya orang Yahudi ini justru yang mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Abu Bakar As-Siddiq, ya, disebabkan amalan menjenguk, ya, menziarahinya pada saat dia sakit, dan mudah-mudahan itu menjadi jalan hidayah bagi saudara-saudara kita non-muslim
Karena walau bagaimanapun mereka punya hak, ya kalaupun tidak hak persaudaraan sesama orang yang beriman, ya terhadap orang yang non muslim ini adalah hakul adami, hak sesama manusia. Dan Rasul selalu mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada siapa saja, di mana saja, kapan saja, ya selagi tidak berkenaan dengan masalah akidah dan ibadah. Karena kalau sudah masalah akidah dan ibadah, lakum dinukum waliyadin. Dan kita melihat kalau pola interaksi Rasul dengan non muslim itu sangat baik sekali menurut sekalian. Bahkan Nabi Muhammad pernah terlibat dalam transaksi utang dengan orang Yahudi gitu kan, menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi, dan banyak akhirnya karena kemuliaan akhlak Rasul kepada mereka, itulah mereka masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh kita menunaikan hak-hak kemanusiaan itu. Kalau doakan hidayah atas, ya doakan hidayah atas mereka itu boleh, sebagaimana Nabi Muhammad SAW selalu mendoakan hidayah untuk pamannya, ya walaupun pamannya yang bernama Abu Thalib pada akhirnya wafat dalam keadaan musyrik, ya pada awal-awalnya kan Rasul mendoakan ampunan, dan Allah kemudian menurunkan satu ayat kalau tidak salah dalam surat At-Taubah yang melarang seorang mukmin untuk seorang nabi, bahkan seorang mukmin untuk mendoakan ampunan terhadap saudaranya yang masih non muslim, ya kemudian wafat dalam keadaan kafir. Jadi kalau sudah dia wafat maka nggak boleh lagi didoakan. Jadi kalau dia masih hidup boleh didoakan agar Allah berikan dia hidayah, kesembuhan juga boleh dimuskan. Tapi kalau sudah wafat dan dia mati dalam keadaan musyrik, maka nggak ada lagi doa ampunan untuk mereka. Karena tidak sepantasnya, kata Allah dalam sebuah ayat tersebut, tidak sepantasnya seorang mukmin, seorang nabi dan seorang mukmin mendoakan orang yang sudah jelas kekafirannya, artinya sudah wafat dan dia wafat dalam keadaan musyrik, maka tidak boleh lagi kemudian kita minta ampun kepada Allah untuk dirinya. Itu barangkali Ibu, jadi hak-hak kemanusiaan itu bisa kita tunaikan, dan mudah-mudahan itu jadi jalan hidayah bagi mereka untuk mendapatkan iman, insya Allah. Ya, itu barangkali. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, begitu Ustaz Santi ya. Jadi hak sesama manusia kita boleh mendoakan apapun, walaupun dia non muslim ya, selagi tidak bertentangan dengan ibadah akidah dan ibadah. Akidah dan ibadah ya. Doa-doa apa saja ketika dia sakit, doa untuk disembuhkan dan sebagainya. Selagi masih hidup itu adalah hak sesama manusia, begitu Ustaz ya. Boleh didoakan ketika saudara non muslim kita sakit, kita mendoakan semoga lekas sembuh, dan sudah, kecuali kalau sudah meninggal ya sudah tidak dalam keadaan seperti itu. Begitu Ustaz ya. Begitu Mbak Santi, monggo yang lain. Ada lagi? Mas Wira, monggo, ada? Belum ada Paman, pas dulu. Baik. Alhamdulillah. Jadi pada jelas semua. Jadi hari ini kita sudah sebenarnya mau tanya lagi, boleh nggak Paman? Boleh, Mas Santi, monggo. Soalnya materinya sehari-hari banget ini ya. Iya, betul. Muslim. Jadi gini Pak Ustadz, kalau adab kita terhadap tamu itu gimana ya sebenarnya? Karena kadang kan kalau saya sendiri sih pernah ya ada orang ke rumah gitu, terus tidak dikenal, tapi kan tetap aja jatuhnya itu tamu ya, datang ke rumah untuk menawarkan suatu produk gitu. Datang ke rumah untuk menawarkan produk. Masuk ke rumah ya? Misalnya ada produk galon yang baru gitu ya dari mungkin tetangga yang jualan di sebelah mana gitu. Tapi kan kita dalam hati ini ya, aduh ngapain sih gitu. Siang-siang enaknya tidur siang kok ada yang ketok-ketok di depan rumah gitu, mau nawarin jualan pula gitu kan, dalam hati pasti ada perasaan risih lah. Tapi kan jatuhnya si orang ini kan tamu ya ke kita itu, mengetok-ketok rumah ya, dan kita ada gitu di dalam rumah. Sebenarnya adabnya itu si tamu ini punya hak nggak sih untuk kita jamu gitu maksudnya, atau kita sendiri punya hak tidak sih untuk menolak tamu yang datang ini gitu. Soalnya kan ya zaman sekarang juga kalau ada orang yang datang kita nggak kenal juga pasti was-was gitu ya. Boleh nggak sih kita ngumpet-ngumpet gitu dalam rumah seakan-akan kita nggak ada padahal kita ada gitu. Adab terhadap tamu ini gimana sih Pak Ustadz sebenarnya? Makasih ya.
Baik, monggo Ustaz, adab terhadap tamu yang mungkin sekarang masa pandemi ini bahkan tetangga kita juga diam-diam berjualan dan kita datang mungkin tidak kenal waktu, tapi mereka terbilang mungkin tetangga ya, ataupun bahkan orang tidak dikenal. Ustaz, bagaimana adab mereka jatuhnya tamu, apalagi kalau tetangga mungkin jatuhnya tamu, tapi kalau orang tidak dikenal juga mungkin kita, nah itu jatuhnya tamu juga, adabnya seperti apa Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Secara lengkap memang kita butuh waktu terkait dengan terhadap tamu ini, karena memang Rasul adalah orang yang yuqarriyu dhaif, selalu memuliakan tamu. Jadi kalau standarnya Nabi Muhammad tuh, Nabi Muhammad adalah orang yang selalu memuliakan tamu, baik yang dia kenal ataupun tidak dikenal. Bahkan musuh yang datang kepada Rasul pun Rasul kemudian menjamunya dengan cara yang terbaik. Itu kalau Rasul. Tapi Nabi Muhammad memberikan sebuah pedoman, ya, baik sebagai tuan rumah ataupun sebagai tamu, itu harus dipahami. Baik yang bertamu maupun yang jadi tuan rumah itu juga harus memahami, karena tamu juga nggak boleh juga datang tanpa kenal waktu, datang tanpa melihat kondisi yang datang seperti apa. Jadi kedua belah pihak ini harus saling memahami. Walaupun ada juga di antara seorang sahabat Rasul kan yang pernah ditawarkan oleh Nabi Muhammad, siapa yang mau menjamu tamu fulan, kata Rasul. Lalu ada seorang sahabat yang menawarkan dirinya siap untuk menjamu seseorang yang ditawarkan oleh Rasul. Sampai di rumah ternyata makanan yang ada itu hanya makan untuk keluarganya saja. Lalu sang sahabat ini berkata kepada istrinya, ya sudah, kita dahulukan tamu. Akhirnya supaya tamunya tidak tahu bahwa ternyata hanya ada satu piring makanan di rumah itu, sang tuan rumah kemudian mengecilkan pencahayaan di rumahnya sehingga tamu makan seakan-akan kemudian makan bersama tuan rumah, padahal mereka tidak ada makanan di atas piring mereka, hanya di piring tamunya saja. Dan ternyata perbuatan ini langsung mendapatkan pujian dari Allah. Itu imannya para sahabat ya, Bapak Ibu. Nah, kalau kita yang bisa mengukur kemampuan kita dalam hal ini. Tapi pada umumnya Ibu sekalian, baik tuan rumah maupun tamu punya haknya masing-masing. Kita sebagai tuan rumah juga tahu kondisi kita. Kalaupun kita ingin menolak orang tersebut, ya tolak dengan cara yang baik. Kalaupun kita ingin mempersilahkan, lihat juga kondisi. Kalau posisinya ibu di rumah sendiri, tidak ada mahram, tidak ada yang mendampingi dan menemani ibu tidak boleh memasukkan orang asing ke dalam rumah ibu. Ya, ibu harus kemudian pastikan di rumah ada mahram ibu, ada suami, ada anak misalkan yang bisa mendampingi ibu. Kalaupun transaksi bisa di luar saja ketika kita nggak mempersilahkan masuk, ya karena memang kondisi di rumah nggak ada siapa-siapa dan kita harus tetap menjaga, ya kan, menjaga segala sesuatunya. Bukan berarti kita tidak memuliakan tamu, tapi itu etika yang diajarkan oleh Rasul. Jadi ketika orang bertamu mengetok pintu rumah kita gitu kan, kalau sudah lebih 3 kali maka nggak boleh si tamu mengetuk terus gitu sampai 3 kali, udah pergi saja. Ya, jadi nggak usah kemudian dipaksa untuk masuk. Kita juga sebagai tuan rumah juga lihat kondisi, mungkin saat ini waktu istirahat dan kita melihat ini bukan sesuatu yang darurat gitu kan, ya kita punya pilihan tentang menerima atau tidak Ibu sekalian. Tapi kembali kepada keyakinan kita bahwa misalnya pada setiap kali kita memuliakan tamu ada fadilah, ada keutamaan yang begitu sangat besar disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah muliakan tamu. Tentu sesuai dengan kemampuan dan kondisi kita pada saat itu, karena tamu punya hak untuk diberikan layanan terbaik dari tuan rumah, atau juga tamu perlu tahu juga kondisi tuan rumahnya seperti apa, karena Rasul alaihi wasallam sangat imbang ya, balance gitu, memberikan hak tuan rumah dan juga hak yang bertamu. Itu barangkali Ibu sebagai jawaban singkat dari kami, karena pembahasan tentang adab bertamu ini itu dalam
banyak buku, yaitu dalam satu tema yang sangat Sendiri. panjang, tapi secara umum seperti itulah. Baik tamu atau tuan rumah ada hak-hak yang harus kemudian ditunaikan dan dijaga. Jangan sampai kemudian bertamu dirinya merasa raja, kemudian terserah dia datang kapan saja, tidak melihat kondisi. Tapi tuan rumah juga demikian, ya lihat kondisi. Kalau memang tidak darurat, mungkin kondisi kita sedang ada pekerjaan, mungkin sedang istirahat, kita boleh mengabaikannya. Tapi kalau memang darurat, maka kita wajib untuk memberikannya kesempatan dan tolongnya semampu kita tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Terima Itu kasih. barangkali. Terima kasih. Monggo yang lain, Mami mungkin ada pertanyaan? Lagi bingung nih, si Citra tiba-tiba datang. Oh begitu ya, wes. Baik Ustaz. Nih, lihat nih. Iya. Citra dari Pekanbaru ke Bu Jakarta. Citranya di Pekanbaru atau di Jakarta ini? Baru sampai Jakarta, Pak Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Oke, saya Lagi kaget, liburan Pak. namanya Bu Citra ini. Nyuri waktu aja sih sebentar, Pak. Yang penting ketemu Mama. Udah 2 tahun, Pak, belum Iya, ketemu. Masya Allah. Nah, salam untuk keluarga Bu Citra. Insya Allah, Pak. Makasih loh, Pak, udah bantu ngisi. Baik, mungkin kalau tidak Alhamdulillah. ada pertanyaan lagi, monggo yang lain. Kalau tidak ada, monggo Ustadz ditutup dengan Baik, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat insya Allah. amin. Monggo Ustadz ditutup. Baik, yang baik, terakhir Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya ucapkan sekali lagi rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah, dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian sudah membuat saya menjadi bagian dari keluarga besar ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kekalkan persaudaraan kita sampai ke surganya insyaallah taala. Di akhir pertemuan sama-sama kita berdoa kepada Allah dan kita awali dengan istighfar. Astagfirullah. 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 Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman wasi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Amin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana minas